Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walahu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara mahasiswa program I1 Fakultas Syariah Ahwalus Syakhsiyah yang berbahagia pagi ini kita dapat memulai perkuliahan pendidikan kewarganegaraan atau civic education, merupakan pertemuan pertama yang tentunya mungkin mata kuliah ini, pelajaran ini masih asing bagi saudara-saudara. Namun pada hakikatnya materi-materi yang akan disajikan itu sebagian besar sudah pernah kita pelajari dalam tingkat pendidikan terdahulu. Jadi hari ini kita tentunya sebagai mahasiswa perguruan tinggi kita berupaya untuk mengembangkan materi-materi perkuliahan ini, sehingga pengetahuan kita pun semakin luas dan kita akan dituntut nanti untuk bisa berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal melaksanakan kewajiban dan tugas kita di masa yang mendatang. Nah, ini mungkin yang perlu kita tekankan juga. Pendidikan ini merupakan mata kuliah MKU ya, mata kuliah komponen umum ya, atau mata kuliah dasar ya, yang menurut Undang-Undang Pendidikan nomor 2 tahun 1989, sudah berapa tahun ya, 30 tahun yang lalu sudah dibuat undang-undang bahwa setiap kurikulum di jenjang pendidikan itu harus memuat 3 mata kuliah dasar. Yang pertama adalah pendidikan Pancasila, mungkin sudah saudara programkan nih di semester 1 kemarin ya. Kemudian juga pendidikan agama, itu wajib. Dalam kurikulum pendidikan nasional harus ada pendidikan agama, baik sekolah umum apalagi sekolah agama. Yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan, yang sekarang gilirannya kita untuk mengikuti dan menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan dapat kita menguasai pengetahuan ini, tentunya kepentingan akademis untuk memenuhi persyaratan akademis kita, yakni memenuhi SKS ya, yang nilainya 2. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini nilainya 2 SKS ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya nanti diharapkan untuk bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau minimal 2 hal ini kita peroleh, maka kita akan memiliki kemampuan atau kompetensi untuk ikut serta dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya memperhatikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, pagi ini ya,
tentunya sudah menyiapkan perangkat ya. Kita pertama ini mungkin kita dengan daring. Saya menyalin atau mengcopy, memasukkan materi ceramah atau materi kuliah ini melalui YouTube ya. Jadi nanti kita bisa masing-masing mengulang, membuka, kemudian mempelajarinya, kemudian memahaminya. Tapi sayang YouTube penampilan kita hari ini saya tidak menampilkan materi secara tertulis. Dan dalam kesempatan lain nanti saya bisa menyiapkan materinya sambil saya sampaikan, materinya sambil saya tayangkan, sehingga saudara-saudara mudah mencatatnya gitu. Kalau ini memerlukan kesungguhan, jadi Anda siapkan perangkat belajarnya, pulpen ataupun kertas, atau juga Anda rekam ya, bisa, atau nanti Anda putar kembali YouTube yang ada ini, akan terulang. Saya makin sering terulang, makin menambah kemampuan kita untuk mengingat, kemudian meresapinya dan mempraktikannya, insya Allah. Jadi pertemuan pertama hari ini saya ingin mengemukakan pengertian saja dulu ya. Pengertian civic education itu. Dalam istilah lain, pertemuan pertama ini merupakan satu perkenalan ya. Perkenalan saja dulu. Tapi bukan saya mengenalkan saya, itu pribadi saya, atau saya minta saudara tampil satu persatu memperkenalkan diri, tidak. Tapi yang saya masukkan, yang lebih penting adalah mengenal apa itu civic education itu. Karena katanya orang dulu buat peribahasa, kalau tak kenal tuh maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak sayang. Demikian juga barangkali dengan ini. Kalau kita belum mengenal civic education ini, bagaimana kita bisa mencintai mata kuliah ini? Kalau kita tidak mencintainya, bagaimana kita menyayanginya? Nah, maksudnya bagaimana kita nanti mempelajarinya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, kemudian menjadikan pengetahuan yang bermakna di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena saya berkeyakinan bahwa mata kuliah civic education ini juga termasuk mata kuliah agama Islam gitu ya. Karena agama Islam itu mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang baik, warga negara yang baik, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadikan manusia yang selalu ingin berbuat yang berguna bagi masyarakat. Atau sebaliknya, Islam itu tidak menginginkan kalau kita ini, masyarakat ini, manusia yang tinggal di tanah air ini berbuat kerusakan, membuat kerusuhan, melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan, ketentraman, apalagi melakukan anarkis atau penghancuran dan lain sebagainya. Itu pasti. Nah, itu adalah tujuan dari Islam, agama itu sendiri yang ingin damai. Salam ya, damai. Nah, ingin rukun, ingin bersatu dan sebagainya. Nah, nanti di dalam materi pertemuan kita selanjutnya itu akan banyak dibahas tentang itu. Nah, karena itu insya Allah kita mengikuti perkuliahan ini tidak akan sia-sia, dan aku yakin bahwa ini kalau kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, kita berarti melaksanakan perintah agama, menggali ilmu agama, maka
di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu disediakan. Kalau kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, kalau kejahatan itu akan dibalas pula dengan kejahatan. Kita ingin kebaikan. Manapun kita berada, melainkan ingin islah mastata'na. Apa itu ya? Islah itu perdamaian sesuai kemampuan kita dan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, jadi pengertian dari civic education ini ya, ada civic education ini berasal dari bahasa Inggris ya, civic dan education. Education itu artinya pendidikan. Kalau civic itu artinya kewarganegaraan. Bisa juga civic itu diartikan dengan kewargaan. Ini ada dua pemahaman, dua pengertian menurut etimologinya, menurut bahasa. Civic education itu terdiri dari dua kata, civic dan education. Civic itu bisa diartikan juga dengan kewarganegaraan, dan bisa juga civic itu diartikan dengan kewargaan. Nah, jadi ini tergantung kepada tokoh-tokoh yang memberikan kedua pengertian ini. Jadi di dalam bahasa Inggris itu kata sifat itu didahulukan ya. Nah, kalau tulisannya civic education, maka dalam terjemahannya education didahulukan, yakni pendidikan kewargaan atau kewarganegaraan. Nah, jadi ada dua pemahaman ini perlu diingat ya, sejak perkuliahan pertama sampai nanti. Jangan sampai lupa ya, bahwa civic education itu adalah pendidikan kewargaan atau pendidikan kewarganegaraan. Ini bukan saya yang memberikan arti atau makna pendidikan kewarganegaraan ini. Ini saya juga mengutip ya, saya juga membaca literatur yang pernah saya pelajari. Jadi ternyata para tokoh kenegaraan itu atau negarawan itu mengartikan civic education itu ada yang berarti pendidikan kewarganegaraan, ada yang berarti pendidikan kewargaan. Nah, siapa yang mengartikan bahwa civic education itu adalah pendidikan kewarganegaraan? Nah, ini perlu Anda tahu, perlu Anda catat. Untuk penjelasan berikutnya kita rehat sebentar ya, nanti akan kita sambung setelah ini.